Selamat pagi, selamat sahabat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dari unit pelayanan kardiovaskuler terpadu Rumah Sakit Advent Bandung. Di hari Sabat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai jantung, melanjutkan dari Sabat yang lalu. Dan untuk pagi hari ini kita akan berfokus kepada diabetes, peranannya dalam penyakit jantung kardiovaskuler. Dan kita tahu bahwa 10 besar penyakit itu adalah penyakit jantung. Dan juga penyakit jantung ini merupakan pembunuh nomor 1 di seluruh dunia. Kalau kita lihat angka kematiannya bisa sampai 15,5% untuk penyakit jantung, sementara stroke hanya 2,7%. Penyakit paru obstruktif menaun itu 5,7%. Jadi ini adalah 3 penyakit yang mematikan. Seringkali kita takut akan penyakit-penyakit infeksi yang lainnya seperti COVID, seperti kanker. Tapi kedua penyakit ini tidak semematikan dibandingkan stroke ataupun penyakit jantung. Oleh sebab itu kita perlu mempelajari lebih dalam lagi faktor-faktor apa yang membuat penyakit ini muncul dan juga yang memperburuk perjalanan penyakitnya. Ada beberapa faktor yang kita kenal sebagai faktor risiko terhadap terjadinya penyakit jantung koroner, dan pada pagi hari ini saya akan membatasi hanya kepada penyakit jantung koroner, yaitu penyakit yang mengenai pembuluh darah dari jantung. Dan faktor risiko pertama adalah diabetes mellitus atau kencing manis, kemudian kolesterol yang tinggi, tekanan darah tinggi, kemudian kebiasaan merokok, dan kemudian ada faktor keturunan. Yang 4 pertama ini kita kenal sebagai faktor risiko yang bisa dimodifikasi dengan cara kita merubah pola hidup kita, pola makan kita, yaitu lifestyle modification. Tetapi yang kelima, faktor keturunan atau genetik ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi kita bisa memodifikasi faktor risiko yang 4 pertama tersebut secara dramatis dan secara drastis dengan pola hidup. Dan kalau kita lihat penyebaran penyakit kencing manis di seluruh dunia, jadi bukan COVID saja yang menjadi pandemi, tetapi sebetulnya diabetes mellitus atau kencing manis ini juga merupakan pandemi. Karena kalau kita lihat di wilayah daratan Asia, Cina, dan juga India, itu sama seperti di Amerika. Angkanya cukup tinggi, lebih dari 20 juta penduduk. Di Indonesia dan di Rusia ini nomor 2. Dan yang menarik di sini bahwa angka kejadian diabetes itu di negara kita lebih tinggi daripada di negara tetangga se-ASEAN, dan juga lebih tinggi daripada Australia. Dan ini sangat menarik, kenapa demikian? Dan ini merupakan suatu diskusi yang panjang yang untuk pagi hari ini kita tidak mempunyai waktu untuk itu. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan, kenapa kok di Indonesia angka kejadian kencing manis ini lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN yang lainnya. Dan kemudian kita lihat di sini risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Yang paling kiri ini adalah referensinya, dan di sini dilihat orang-orang yang bukan diabetes dan tensinya normal. Ini diberi nilai 1. Tetapi orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi tapi non-diabetes, maka risikonya itu setengah kali lebih besar untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Tetapi perhatikan, dengan adanya diabetes plus hipertensi, maka risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ini lebih dari 2 kali lipat. Sehingga dengan data yang seperti ini, tentunya berdasarkan hasil penelitian, maka kita harus memperlakukan orang-orang yang mempunyai diabetes ini secara lebih agresif. Contohnya,
Orang yang mempunyai diabetes, yang belum terbukti dia menderita penyakit jantung koroner, kita anggap atau kita tangani dia seperti orang yang sudah mempunyai penyakit jantung koroner. Misalnya, dia harus mendapatkan obat pengencer darah. Padahal dia tidak menderita penyakit jantung koroner. Tapi untuk mencegah supaya tidak terjadi kekentalan darah pada pasien-pasien diabetes, maka kita sudah harus memulai pemberian obat pengencer. Kemudian juga yang kedua, bahwa target kolesterol itu adalah LDL pada orang yang tidak mempunyai diabetes tetapi mempunyai penyakit jantung koroner. Saya ulangi, yang tidak mempunyai diabetes tapi mempunyai penyakit jantung koroner, apalagi yang pernah di bypass atau yang pernah dipasang ring, target LDL harus di bawah 70. Tetapi orang yang mempunyai diabetes tetapi tidak mempunyai penyakit jantung koroner, apalagi kalau mempunyai penyakit jantung koroner, itu target LDL-nya harus di bawah 55. Ini yang saya maksud dengan kita harus lebih agresif dalam menangani pasien-pasien diabetes tadi, oleh karena data ini menunjukkan bahwa risikonya dua kali lipat lebih terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian di sini ada perbandingan, yang orange ini orang-orang yang tidak mempunyai diabetes dan yang kuning mempunyai diabetes, dan di sini dilihat untuk terjadinya suatu komplikasi, misalnya stroke, misalnya serangan jantung, dan juga gagal jantung. Orang-orang yang mempunyai diabetes saja, ini kita lihat bahwa risikonya jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak. Kemudian di kolom yang kedua ini, orang yang mempunyai diabetes plus satu faktor risiko, ini tentunya lebih tinggi lagi. Yang mempunyai dua faktor risiko lebih tinggi lagi, dan apabila dia mempunyai 3 faktor risiko selain diabetes, itu sangat tinggi untuk terjadinya komplikasi dari penyakitnya. Dan minggu lalu saya katakan HbA1c ini adalah suatu parameter yang sangat penting untuk memprediksi terjadinya penyakit jantung koroner pada pasien-pasien diabetes. Dan di sini dilihat angka kematiannya. Dan yang sebelah kanan ini angka kejadian komplikasi seperti stroke, serangan jantung, dan juga gagal jantung. Dan angka kematiannya lebih tinggi atau paling tinggi di yang biru ini apabila HbA1c-nya itu lebih dari 7,9. Sementara komplikasi itu juga paling tinggi pada HbA1c lebih 7,9. Oleh sebab itu kita mentargetkan kalau bisa HbA1c ini diturunkan kurang dari 6%. Jadi tidak cukup menurunkan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, tapi kita juga perlu menurunkan HbA1c-nya. Suatu penelitian di Framingham ini mungkin satu kabupaten di Massachusetts, Amerika. Ini penelitian yang sudah lama dan dilakukan follow up selama 30 tahun. Jadi ini adalah suatu penelitian yang dikenal sebagai penelitian yang landmark karena follow up-nya cukup panjang, 30 tahun, dan dilihat orang-orang yang menderita diabetes pada usia 35 sampai 64 tahun, dan kemudian dilihat dalam follow up 30 tahun ini apa saja yang terjadi terhadap mereka. Dan kita melihat bahwa wanita yang hijau lebih tua, ini angka kejadian penyakit jantung koroner, angka kejadian gagal jantung, angka kejadian penyempitan pada pembuluh kaki itu lebih besar daripada pada pria. Sementara stroke lebih besar pria daripada wanita. Dan oleh sebab itu, mulai kurang lebih 10 tahun, 12 tahun ke belakang, kami di bidang kardiologi memberikan perhatian yang ekstra pada wanita. Sebelumnya fokusnya hanya kepada pria, pengobatan hanya kepada pria, penelitian-penelitian hanya dilakukan pada pria. Tetapi sekarang dengan data yang seperti ini, maka wanita itu perlu mendapatkan perhatian yang khusus lagi, dan kemungkinan besar wanita harus
diperlakukan lebih agresif dalam penanganannya dibandingkan pria, terutama yang sudah mencapai menopause. Karena risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner ini sama besarnya pada pria apabila wanita tersebut mengalami menopause. Kemudian penelitian East-West ini membandingkan pasien-pasien diabetes yang merah dan pasien-pasien non-diabetes yang hijau. Dan dilihat di sini kemungkinan terjadinya serangan jantung ini lebih besar tentunya pada orang-orang yang mempunyai diabetes. Yang sebelah kiri ini yang memang diketahui mempunyai penyakit jantung koroner, tapi belum mengalami serangan jantung. Kemudian dilihat ke depan, dan orang-orang yang mempunyai diabetes ini risiko terjadi serangan jantung lebih besar. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah orang-orang yang tidak terbukti memiliki penyakit jantung koroner, tapi apabila dia menderita diabetes, maka risiko untuk terjadinya serangan jantung itu juga lebih besar daripada yang tidak mempunyai diabetes. Kemudian penelitian dari Paris Prospective Study, 10 tahun follow-up-nya, ini juga melihat orang-orang yang sudah mempunyai diabetes, sudah terbukti, kemudian yang pradiabetes, yang toleransi glukosanya terganggu, dan yang gula darahnya kurang dari 140, dan di sini dilihat angka kematiannya akan paling besar di orang-orang yang mempunyai diabetes daripada yang tidak. Dan masalahnya sebetulnya di sini, di pembuluh darah. Dan ingat di sahabat lalu, saya katakan bahwa yang paling penting di dalam pembuluh darah ini adalah lapisan endotelium yang paling dalam, yang hanya terdiri dari satu lapis sel. Dan apabila ini mengalami kerusakan, maka bisa terjadi penimbunan plak seperti ini. Dan kerusakan ini bisa terjadi oleh karena makanan kita yang kaya akan gula, kaya akan lemak, kaya akan zat-zat yang toksik, dan juga oleh pengaruh asap rokok. Ini akan terjadi penimbunan plak seperti ini. Dan yang perlu mendapat perhatian bahwa proses penimbunan ini yang dikenal sebagai lesi awal atau initial lesion, ini sudah terjadi di usia 10 tahun. Jadi oleh sebab itu, apabila kita memiliki anak atau memiliki cucu yang masih di usia sekitar 8, 9, 10, 11, kita harus biasakan dia untuk makan makanan yang kaya akan antioksidan, yaitu sayuran dan buah, dan menghindari makanan-makanan yang lemaknya tinggi, seperti susu, seperti krim, seperti coklat, permen, dan lain sebagainya. Dan kemudian pada pasien-pasien diabetes yang menjadi masalah bukan saja pada pembuluh utama, pembuluh besar, tapi pembuluh kecil-kecil pun sampai serabut-serabut ini juga akan mengalami kerusakan. Ini yang namanya pembuluh mikrovaskuler, ini juga akan mengalami kerusakan. Sehingga tidak heran apabila pada pasien-pasien diabetes itu kerusakannya itu mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi ini adalah sesuatu penyakit yang sebetulnya sangat mengerikan. Tapi di sini saya tidak berusaha untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi kita akan melihat bagaimana kita bisa mencegah supaya diabetes ini bisa terkendali dan efek komplikasinya juga dapat terhindar. Kemudian kita kenal adanya suatu sindroma, yaitu kumpulan gejala yang dikenal sebagai sindroma metabolik atau dikenal sebagai the deadly quartet yang mematikan. Dan ini memang mematikan. Dan quartet karena ada 4 hal dalam sindroma metabolik ini. Yang pertama adalah toleransi gula yang terganggu dan mengakibatkan diabetes. Kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga ada kolesterol yang tinggi, dan yang keempat adalah obesitas. Dan tentunya banyak sekali faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya sindroma metabolik ini. Intinya adalah disfungsi sel endotelium. Ingat tadi yang lapisan paling dalam. Nah, disfungsi lapisan endotelium ini akan mengakibatkan penimbunan plak aterosklerosis. Dan faktor-faktor yang mempercepat atau menunjang, mempermudah terjadi plak aterosklerosis ini adalah diet aterogenik yang kaya akan lemak, minyak, kemudian jarang berolahraga,
kondisi protrombotik, yaitu kecenderungan darah untuk lebih kental, dan ini juga oleh karena salah satunya kurang asupan air, kemudian gula darah yang tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian lemak di dalam tubuh, kemudian oksidatif stres, kemudian kolesterol yang tinggi, dan peradangan yang kronik, dan resistensi insulin. Dan kita lihat bahwa mulai dari sini kolesterol yang tinggi, diet atrogenik, kemudian protrombotic state, ini semua bisa dirubah, termasuk oksidatif stres, ini semua bisa dirubah dengan pola hidup kita. Contoh oksidatif stres adalah seperti apa yang saya alami sehari-hari dalam pekerjaan saya. Dengan memasang ring dan melakukan tindakan kateterisasi, saya terpapar oleh radiasi. Radiasi itu mengionisasi, dan ini akan mengakibatkan stres oksidatif di dalam tubuh saya. Jadi walaupun saya boleh dikatakan bukan sesuatu yang saya sengaja, tapi ini adalah akibat pekerjaan, maka risiko untuk terjadinya kerusakan pada endotelium ini besar. Oleh sebab itu, saya harus lebih lagi memperhatikan mengenai pola hidup. Jadi mengendalikan kolesterol, mengendalikan diet makanan, berolahraga dan minum yang cukup, dan lain sebagainya. Sehingga walaupun saya setiap hari menerima oksidatif stres, tetapi saya bisa kendalikan yang lain, dan dengan pertolongan Tuhan saya dapat terhindar dari penyakit ini. Oksidatif stres ini juga bisa mengakibatkan penyakit kanker, misalnya leukemia. Itu juga salah satu penyumbang dari penyakit kanker. Dan bagaimana gula darah yang tinggi ini dapat merusak otot jantung? Gula darah yang tinggi masuk ke dalam sirkulasi tubuh, kemudian dihasilkan beberapa kimia ini yang kemudian mengaktifasi ROS. ROS ini adalah reactive oxygen species. Reactive oxygen species ini akan memicu oxidative stress dan akan mengakibatkan peradangan, inflamasi, kemudian lipotoxicity, kecenderungan untuk tubuh memetabolisme lemak sehingga kadar lemak juga akan meningkat, kemudian keseimbangan dari fungsi jantung juga akan terganggu, terjadi kematian sel, sehingga lama-kelamaan jantungnya akan menjadi lemah dan kemudian akan membesar dan terjadi gagal jantung. Ini adalah efek dari diabetes terhadap jantung, dan gejalanya kalau ini menyangkut penyempitan pada pembuluh darah jantung, maka ada nyeri dada yang kita kenal sebagai angina pectoris, kemudian ada rasa berdebar-debar atau denyutnya tidak teratur, kemudian di tahap yang lebih lanjut bisa ada sesak nafas, dan kemudian bisa pingsan. Gejala pada kaki, kita bisa lihat ada perubahan warna kulit menjadi lebih gelap, kemudian kakinya bengkak dan nyeri pada waktu berjalan, tetapi begitu kita berhenti, nyerinya hilang, nanti kita jalan lagi akan nyeri lagi, dan apabila ada luka, maka luka tersebut akan sulit untuk sembuh. Untuk gejala stroke, ada nyeri kepala yang hebat, kemudian bicaranya jadi pelo atau tidak koheren, kemudian ada gangguan kognitif, di mana kalau ditanya dia tidak tahu, dia tidak mengenal kita, kemudian bisa lumpuh, kemudian pingsan, hilang kesadaran. Dan ini yang saya maksud dengan warnanya berubah, jadi ini lebih gelap warnanya, dan dulu sebelum ada teknologi pemasangan ring, maka jari ini harus diamputasi atau dipotong. Dan penyebabnya adalah ini. Kalau Bapak Ibu melihat di gambar kanan atas, ini pembuluh yang di sini kita bisa lihat sampai bawah. Tapi pembuluh yang di sebelah kanan ini sepertinya hilang. Sebetulnya bukan hilang, tapi dia tersumbat 100%. Tapi begitu dipasang ring, maka kita bisa lihat pembuluhnya muncul kembali, dan aliran darahnya sudah bisa sampai ke ujung. Dan ringnya bentuknya seperti ini, sangat fleksibel dan sangat kecil. Kita bisa bandingkan dengan jari kita. Jadi yang sebelah kanan ini sebelum dikembangkan,
dan yang sebelah kirinya setelah dikembangkan, dan dikembangkannya itu bisa sesuai dengan ukuran pembuluh darah kita mulai dari 2,25 mili hingga 4 mili diameter. Tekniknya sih sebetulnya tidak susah, hanya tinggal memasukkan balon ke dalam pembuluh darah dan di atas balon tersebut ada ringnya, maka apabila kita meniup balonnya dan balonnya dikembangkan, maka ringnya juga akan mengembang. Begitu balonnya dikempeskan, maka ringnya akan otomatis nempel pada dinding pembuluh darah, balonnya bisa dikempeskan dan dicabut keluar dari tubuh, dan ring ini akan menempel untuk seumur hidup di dalam dinding pembuluh darah. Dan tidak mungkin untuk bergeser, apalagi lepas dari sini, karena dia mempunyai daya dorong yang kuat terhadap dinding pembuluh darah, dan juga dia akan menyatu dengan jaringan-jaringan di sekitar sini, sehingga misalnya 10 tahun ke depan apabila masih bagus, ya ini kita bisa melihat sudah tertutup dengan jaringan-jaringan di sekitarnya. Ini juga pada pasien stroke kita lihat penyempitan di sini, hanya ada satu garis, tapi di sebelah kanan ini setelah dipasang ring, maka yang seperti hilang ini sudah tidak ada. Dan sebelumnya pembuluh darah yang di ujung-ujung tidak terlalu kelihatan, tapi setelah dipasang ring maka pembuluhnya akan lebih kelihatan, dan manfaatnya sangat besar. Hanya saja untuk tindakan ini harus dilakukan dalam 3 jam pertama sejak serangan stroke pertama. Jadi begitu dia pelo atau begitu dia merasa lemas pada anggota tubuhnya, maka harus cepat dibawa ke rumah sakit dan langsung dipasang ring. Dan apabila ini bisa dilakukan dalam 3 jam pertama, maka pasien tersebut akan sembuh total, tidak ada gejala sisa. Jadi tentunya kita perlu melakukan tindakan pencegahan, karena pencegahan ini lebih murah dari pengobatan yang tadi adalah pengobatan. Dan pencegahan ini adalah pencegahan primer dan sekunder, dan salah satunya adalah melalui pola makan. Dan kita bisa merefer ke Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan kamu. Dan ini adalah piramida makanan yang sesuai dengan rekomendasi dari para pakar, bahwa yang terutama menjadi pola makan kita adalah biji-bijian, kacang-kacangan, kemudian sayuran, dan buah-buahan. Tentang hewan ini adalah paling atas bersama dengan produk susu. Dan ini adalah makanan yang harus kita konsumsi setiap harinya, seperti ini dan ini. Tadi di minggu yang lalu juga saya sudah kemukakan ini. Dan kemudian olahraga. Jadi saya sarankan kita tidak berolahraga seperti ini. Di dalam bahasa Inggris ada exercise dan sports. Ini adalah sports, yang saya maksud adalah olahraga. Dan itu bisa berjalan, itu bisa jogging, bisa sepeda atau berenang. Dan berenang ini kelihatannya tidak susah karena bayi pun juga bisa melakukannya. Dan dalam bahasa Ibrani, berenang itu adalah syahah, yang artinya juga air, yang artinya juga perbaktian atau worship. Jadi apabila kita berenang, ya kita bisa ingat bahwa Tuhan telah memampukan kita untuk berenang, dan kita sepertinya dilingkupi oleh air, itu adalah kasih Tuhan. Itu yang dimaksud dengan syahah. Dan kita bisa berpegang pada janji Tuhan, yaitu dalam Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini adalah janji yang kita bisa klaim, tetapi bukan secara pasif, tapi kita klaim secara aktif, dalam arti kita juga harus menjaga kesehatan kita melalui pola hidup tadi. Jangan kita makan sembarangan, kemudian kita berharap janji Tuhan ini akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi kita harus proaktif menjaga, memelihara kesehatan kita. Dan sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan yang sangat indah dan sangat pasti yang kita bisa pegang bahwa Tuhan akan ada selalu untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, selamat Sabat.